Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami mengenai materi diferensial fungsi sederhana, penerapan dalam ekonomi univariate seperti elastisitas. Perkenalkan, saya Yosef Diansyah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya ditemani beberapa rekan saya, yaitu Sri Rahayu dengan NIM 225221044, Agni Zikri dengan NIM 225221045, M Taufikur Rahman dengan NIM 225221068, dan Hafsah Ainun Jaria dengan NIM 225221074. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian diferensial. Apa sih diferensial itu? Yaitu suatu pengaruh perubahan pada suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam suatu persamaan matematika. Atau dalam arti lain, diferensial memiliki arti sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang terkait. Nah, dengan diferensial dapat diketahui titik maksimum, titik minimum, ataupun titik belok. Adapun beberapa penerapan diferensial lainnya itu pada diferensial konstanta, penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian, dan masih banyak lagi. Namun pada kali ini kita akan berfokus pada penerapan di matematika ekonomi, yaitu berupa elastisitas permintaan dan penawaran. Oke teman-teman, uh, terima kasih atas waktunya untuk saya menjelaskan tentang pengertian elastisitas. Nah, elastisitas adalah suatu bilangan yang menginformasikan kepada kita presentasi perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi terhadap perubahan satu variabel. Nah, tujuan adanya elastisitas ini di matematika ekonomi ini itu bagaimana cara mengetahui kita antara permintaan barang dan permintaan harganya, antara harga dan permintaan barang gitu. Nah, elastisitasnya ada dua, permintaan dan penawaran. Nah, dua-duanya ini mempunyai rumus yang sama, yaitu ini, kita ibaratkan elastisitas adalah E. E adalah elastisitas sama dengan P, P adalah price atau harga. Nah, dibagi quantity. Nah, terus dikali delta quantity, delta Q ini dalam rumus itu selisih antara Q2 dan Q1. Nah, kemudian uh, dibagi delta P, itu juga selisih antara P2 dan P1 gitu. Nah, rumus ini nanti akan berpengaruh pada rumus elastisitas penawaran dan permintaan. Itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya. Nah, koefisien elastisitas. Macam-macam elastisitas. Elastisitas itu ada 5. Nah, yang pertama kita ketahui adanya elastisitas elastis. Nah, yang ditandai dengan E lebih besar daripada 1. Nah, dikatakan elastis apabila perubahan harga barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Misal, apabila harga turun 10%, maka permintaan barang naik 20%. Ibarat gini, elastis ini biasanya terjadi pada barang-barang mewah seperti emas gitu kan. Nah, jika emas naik 10%, jika emas turun 10%, maka permintaan emas akan naik 20%. Kalau misalnya emas naik 10%, permintaan emas akan naik 20% gitu. Yang kedua adalah inelastis. Jadi dengan elastis lebih kecil daripada 1. Nah, yang mengetahui perubahan permintaan dalam presentasi lebih kecil daripada permintaan barang. Nah, misalnya, jadi ketika harga barang naik, menyebabkan permintaan barang turun. Ini biasanya terjadi pada kebutuhan pokok. Kalau misalnya barangnya naik 10%, turun 5%, ini tidak mengakibatkan suatu yang drastis gitu, karena kebutuhan pokok gitu kan.
Yang ketiga adalah uniter. Dan dengan E sama dengan 1. Nah, ini jika harga naik 10%, maka permintaan barang juga turun 10% gitu. Jadi biasanya barang-barang ini itu barang-barang elektronik. Tidak semua elektronik juga sih, kebanyakan elektronik gitu. Presentasi harga sama presentasi permintaan itu yang uniter. Dan selanjutnya elastis sempurna. Elastis sempurna ini pada kondisi ini beberapa pun harga suatu barang akan tetap membeli jika jumlah dibutuhkan. Biasanya elastis sempurna ini di kehidupan sehari-hari itu biasanya pada makanan sayuran-sayuran di pasar itu. Walaupun harganya melonjak, tetap dibutuhkan karena kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah, yang terakhir adalah elastis tak terhingga. Ini ditandai dengan elastis sama dengan tak terhingga ini. Kondisi ini perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan tak terhingga besarnya. Tuh. Nah, ini grafiknya teman-teman. Nah, ini yang namanya elastis tak terhingga. Ini elastis, dan yang paling bawah ini adalah elastis sempurna gitu. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan. Elastisitas permintaan. Ya, yang dimaksud elastisitas permintaan adalah rasio atau angka perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dari harga barang itu sendiri. Secara matematis, elastisitas demand dapat ditunjukkan dari fungsi Q sama dengan F kurung buka P kurung tutup. Elastisitas permintaan rumusnya yaitu D QD per DP kali PD per QD. Keterangannya yaitu P sebagai harga per unit, Q sebagai jumlah barang yang diminta. Contoh soal yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 min 3P. Tentukan elementasi permintaan jika diketahui harga pasar adalah 4 sama dengan P sama dengan 4. Jawabannya QD sama dengan 15 min 3P2 QD per DQD per DP sama dengan min 64. Min 64 didapat dari A aksen yaitu yang rumusnya A dikali N lalu ditambahi dengan P. Lalu rumusnya DQD per DP dikali PD per PD sama dengan min 6P dikali P per 15 min 3P akar 2 pangkat 2 sama dengan min 6, P-nya diganti 4 dikali P-nya diganti 4 per 15 min 3P pangkat 2 diganti 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 2,91. Jumlah total hasilnya adalah 2,91. Produk ini memiliki tipikal elastisitas yang elastis, yakni apabila terdapat sebesar 1% maka akan terdapat penurunan jumlah barang yang diminta sebesar 2,91%. Berikutnya macam-macam elastisitas permintaan. A. Elastisitas harga permintaan diambil dari barang itu sendiri yang mempengaruhi terhadap jumlah yang dimiliki oleh konsumen. Sementara variabel lainnya dianggap konstan atau berupa perubahan presentasi yang diminta oleh konsumen yang diakibatkan oleh perubahan presentasi dari harga barang itu sendiri. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. EHD atau
elastisitas harga permintaan sama dengan perubahan persentase jumlah yang diminta dari barang X per perubahan persentase harga barang X. Lima macam elastisitas harga dari permintaan yaitu jika EHD kurang dari 1, permintaan di titik itu adalah inelastis terhadap harga. 2. Jika EHD sama dengan 1, permintaan di titik itu adalah unitary terhadap harga. 3. Jika EHD lebih dari 1, permintaan di titik itu adalah elastis terhadap harga. Jika EHD sama dengan 0, permintaan di titik itu adalah elastisitas sempurna terhadap harga. Jika EHD sama dengan ini, maka permintaan di titik itu adalah elastisitas sempurna terhadap harga. B. Menentukan elastisitas harga titik pada kurva permintaan. Nilai elastisitas titik dari suatu fungsi permintaan dapat diperoleh dengan menggunakan metode grafik dari kurva permintaan. Elastisitas harga permintaan pada suatu titik dalam kurva permintaan linier dapat ditentukan bila titik A terletak pada kurva permintaan DD, di mana DA sama dengan AD aksen. Maka nilai koefisien elastisitas harga dari permintaan adalah 1, EH sama dengan 1. Berikut adalah kurva permintaan. Baik, saya akan melanjutkan yang macam-macam elastisitas harga permintaan yang C, yaitu ada hubungan antara kemiringan kurva permintaan dengan nilai koefisien elastisitas. Dapat dilihat dari grafik A, di mana kemiringan kurva permintaan landai atau agak mendarat sehingga nilai permintaan harga adalah elastis karena persen delta I lebih besar dari persen delta P. Kemudian untuk grafik yang kedua, yang B itu dapat dilihat bahwa kemiringan kurva permintaan sama sisi, maka nilai elastisitas permintaan harga adalah unitary karena persen delta Q sama dengan persen delta P. Untuk yang C, grafiknya bisa dilihat di mana kemiringan kurva permintaan agak curam, maka nilai elastisitas permintaan harga adalah inelastis karena persen delta Q lebih kecil dari persen delta P. Untuk yang grafik D dapat dilihat bahwa kemiringan kurva permintaan sejajar dengan sumbu horizontal Q, maka nilai elastisitas permintaan harga adalah elastisitas sempurna karena persen delta Q sama dengan 0. Kemudian untuk yang grafik E, di mana kemiringan kurva permintaan sejajar dengan sumbu P, maka nilai elastisitas permintaan harga adalah inelastis sempurna karena persen delta P sama dengan 0. Untuk yang D, elastisitas harga permintaan konstan, di mana nilai koefisien elastisitas harga permintaan pada titik di sepanjang kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah berbeda-beda nilai koefisiennya. Tetapi ada satu kurva permintaan yang istimewa, yaitu kurva permintaan yang berbentuk hiperbola sama sisi, di mana nilai koefisien elastisitas harga sepanjang kurva tersebut tetap sama. Secara sistematis, kurva permintaan hiperbola sama sisi ini berasal dari sisi fungsi nasional. Maka bentuk umumnya yaitu Q sama dengan A per PM atau Q sama dengan A P pangkat min M. Ya, saya di sini akan melanjutkan materi dari elastisitas harga permintaan. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran berapa besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibatnya adanya perubahan harga.
rumusnya ialah sama kayak elastisitas, yaitu elastisitas supply elastik sama dengan delta Q supply elastis per delta P kali P per Q. Ya, berikut contoh soal. Jika diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan min 200 tambah 7P pangkat 2, hitunglah elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu masukkan QS-nya terlebih dahulu. QS-nya itu sama dengan min 200 tambah 7P pangkat 2 Q, S sama dengan 14. Q, S sama dengan 14 ini cara nyarinya udah dibahas di slide sebelumnya tadi. Jadi saya tinggal melanjutkan cara mencari apakah P ini elastisitas atau unitary. Yaitu rumusnya, masukin rumus elastisitas tadi. Elastisitas S sama dengan delta QS per delta P kali P per quantity S sama dengan 14P kali P per, masukin QS-nya tersebut, yaitu berarti min 200 tambah 7P pangkat 2. Pada P sama dengan 10, elastisitas sama dengan 14P. P-nya itu berarti 10 kali P per min 200 tambah 7P pangkat 2. P-nya tadi kan 10, masukin P-nya, lalu per min 200 tambah 7P, P-nya 10 pangkat 2, sama dengan 2,8. Selanjutnya kita akan mencari P sama dengan 15. Masukin rumus yang tadi, sama seperti yang di atas, yaitu elastisitas S sama dengan 14P kali P per min 200 tambah 7P pangkat 2. Masukin P-nya, berarti 14 kali 15 dikali 15 per min 200 tambah 7 buka kurung P tutup kurung buka kurung 15 tutup kurung pangkat 2, yang hasilnya 2,3. Berdasarkan perhitungan di atas, berarti elastisitas tersebut lebih besar daripada 1. Berarti elastisitasnya yaitu elastis. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.